Seperti yang kita ketahui, di akhir bulan Maret setiap tahunnya adalah masa-masa untuk pengumpulan SPT tahunan. Di video ini saya akan ngejelasin gimana sih cara kita melaporkan apa aja yang perlu kita laporkan, khususnya terkait dengan investasi di reksadana, di saham, dan juga di peer-to-peer lending. Gimana sih reksadana itu perpajakannya, di saham juga gimana perpajakannya, dan juga peer-to-peer lending gimana perpajakannya. Bagaimana juga dividen dari saham itu bisa dilaporkan, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Oke, langsung aja kita pakai satu contoh ya pengisian dari laporan SPT tahunan yang sudah saya siapkan. Oke, kita sudah di dashboard dari website pajak.co.id, di mana tadi kita login dengan menggunakan NPWP dan juga password yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita bisa mulai mengisi SPT secara elektronik. Ada dua opsi di sini. Opsi pertama adalah mengunduh formulir dan opsi kedua adalah mengisi langsung di situs web. Nah, untuk aku pribadi, aku memakai opsi pertama, yaitu mengunduh formulir. Ini dinamakan sebagai e-form. Kita nanti akan dapat dalam wujud PDF. Yuk kita lihat aja ya contoh dari yang aku isi di sini. Oke, ini adalah tampilan PDF dari e-form yang tadi sudah di-download. Dan nantinya dengan Adobe Acrobat, kita nanti akan mengisi satu persatu itu seperti apa. Dan di halaman pertama ini yang memang perlu kita isi itu adalah kode harta kita. Misalnya kalau punya tabungan, ya tabungan baik di bank, kemudian ada di RDN, silakan dimasukkan ya. Kemudian kalau seandainya ada obligasi pemerintah Indonesia, ini juga nanti akan ada kode-kodenya ya. Kode-kodenya nanti juga bisa dilihat. Dan ini yang tadi sempat aku bahas ya, yang memang perlu perhatian khusus adalah reksadana saham dan juga peer-to-peer lending. Nah, kita akan coba bahas mulai dari reksadana. Berapa jumlah harta kita yang ada di akhir tahun 2021. Di sini aku akan coba tunjukkan cara untuk mendapatkannya. Kita akan lihat aplikasi Bibit di sini, kita bisa cek di bagian profile, kemudian ada e-statement. Dan di sini nanti kita akan ada pilihan untuk tax report ya. Pilih periodenya dan tinggal klik kirim ke email. Di email kita nanti akan ada kiriman dengan judul dokumen pendukung pelaporan pajak. Kita bisa scroll ke bawah, kemudian kita klik di sini. Dan nantinya di Bibit sendiri sudah diberikan ringkasan portofolio 2021. Pada bagian harta yang kita nanti akan masukkan itu adalah yang ini ya, yang 703.762. Nah, nantinya kita bisa masukkan ke bagian harga perolehan yang kita ambil dari aplikasi. Nah, ada beberapa informasi-informasi lainnya seperti keuntungan yang direalisasikan selama 2021. Kita nanti simpan data ini karena nanti kita akan pakai di form berikutnya. Nah, untuk saham sendiri kita juga bisa mendapatkan dokumen pendukung pelaporan pajaknya, juga dari sekuritas kita. Dan di sini sudah dilaporkan ya dokumen pendukung pelaporan pajaknya untuk saham. Kita akan coba download di sini. Nah, untuk Stockbit sendiri ada dua file yang diberikan kepada kita. Yang pertama ada portfolio statement dan yang kedua adalah transaction history. Untuk portfolio statement itu sendiri yang kita perlukan untuk mengisi harta ya. Jadi yang kita lihat di sini, untuk namanya saya tutup, tapi yang perlu kita masukkan ini adalah buying value-nya kita ya. Harga perolehan bukan market value. Kita langsung masukkan saja ke dalam harga perolehan saham tahun 2021. Nah, untuk transaction history kita simpan di form selanjutnya. Nah, bagaimana dengan peer-to-peer lending? Untuk peer-to-peer lending sendiri, kode yang aku pakai adalah 039 atau investasi lainnya. Nama hartanya aku isikan peer-to-peer lending. Silakan juga dicek ya untuk masing-masing aplikasi peer-to-peer lending. Itu juga ada keterangan yang kita bisa ambil ataupun bisa ditanyakan kepada customer service-nya. Nah, kurang lebih begitu ya untuk form pertama ini. Kita mengisi harta kita seperti apa, kemudian kalau kita juga punya hutang, misalnya cicilan ataupun kredit, kita juga isikan dan seterusnya. Jadi untuk neraca tadi sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke laporan laba ruginya, kalau dianalogikan sebagai saham. Nah, untuk di sini, ini adalah penghasilan yang sudah dikenakan pajak final. Ada beberapa di sini, yang pertama adalah bunga deposito dan seterusnya. Nanti silakan dicek juga e-statement dari bank yang dipunyai. Kemudian untuk obligasi juga sama, silakan juga dicek untuk saham. Kita kembali lagi ke form yang tadi sudah saya download dari Stockbit. Nantinya di bagian transaction history, kalian nanti akan ketemu angka-angka yaitu sell value.
Dimana kalau sale value adalah aset saham yang sudah kita jual. Dan ini adalah pajak yang dikenakan kepada kita. Nantinya angka sale value dan sale tax ini setelah dijumlahkan, itulah nantinya yang kita masukkan ke dalam SPT kita. Jadi kita masukkan di sini ya, dasar penggunaannya dan PPh terutang atau sales tax-nya tadi. Jadi kita masukkan di sini ya, dasar pengenaan dan PPh terutang atau sales tax-nya tadi. Persis 0,1% daripada sales value-nya kita. Nah, yang berikutnya adalah dividen. Jadi kalau untuk dividen sendiri, kita memang harus mendata. Biasanya sekuritas itu akan mengirimkan kita email kalau kita mendapatkan dividen. Nah, silakan dibuka kembali emailnya seperti apa. Dan ini aku coba kasih contoh seperti apa cara nyarinya. Dan ini adalah salah satu contoh dari dividen yang aku dapatkan. Kemudian ini adalah dividennya. Jadi aku menerima total sekitar 108 juta dari gudang garam. Angka ini nanti kita kumpulkan ya, misalnya kita dapat dari emiten A, emiten B, dan seterusnya. Kita jumlahkan jadi satu dan nanti kita masukkan ke dalam kolom dividen yang ada di form pelaporan SPT. Nah, untuk PPh terutang berapa yang kita masukkan? Jadi kalau seandainya kita memang reinvestkan semua dividen kita, maka bisa kita tuliskan 0. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa melaporkan hasil reinvestasi kita di dividen yang kita terima. Yuk kita akan lihat ya di dalam website pajak.go.id. Nah, untuk pelaporan dari dividen itu bisa kita klik di e-reporting. Bagi kalian yang ingin melapor, bisa klik di sini lapor. Nantinya akan ada dua yang perlu kita isi. Yang satu adalah laporan dividen yang kita dapatkan dan juga yang di kolom berikutnya adalah laporan investasi. Kita gunakan dividen itu untuk apa? Aku akan coba kasih contohnya. Nah, kita klik tambah di sini, kemudian kita masukkan pemberi penghasilannya. Pemberi penghasilannya siapa? Misalnya kita pakai contoh dari dividen gudang garam tadi. Tanggal terimanya kita masukkan 29 Juli 2021. Jumlah dividen yang dibagikan kita masukkan sekian, 189,40 dan jumlah dividen yang diinvestasikan. Ya, kalau diinvestasikan semua, silakan juga dimasukkan. Kalau ternyata tidak diinvestasikan semua, artinya nanti ada yang harus dibayar pajaknya ya. Nah, kita bisa tambah di sini. Anggap saja satu di sini. Kemudian ini adalah laporan investasinya. Karena kita tadi mengatakan semuanya itu kita investasikan, kita tinggal klik tambah di sini. Dan kita investasikan kemana? Kita masukkan ya, anggaplah kita investasikan yaitu persis pada hari yang sama, misalnya 29 Juli. Dan kita masukkan nilai investasinya 189,40. Kemudian di sini kita cari kita investasikan di mana. Kalau misalnya kita investasikan di saham ya kita pilih di sini adalah bentuk investasi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di sini pilihnya saham. Kalau kita investasikan ke reksadana, unit penyertaan reksadana yang kita masukkan. Anggaplah diinvestasikan semua ke saham. Maka kita akan klik di sini, kemudian kita klik tambah. Lalu nanti kita klik submit di sini ya. Dan kalau kita balik lagi, nanti kalian akan dapat laporan seperti ini. Ini adalah bukti laporan kalau sudah mengirimkan. Ada bukti penerimaan suratnya. Nah, perlu diingat jangan sampai lupa, batas akhirnya juga sama dengan batas pelaporan SPT, yaitu di akhir bulan Maret 2022. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke dalam form. Kemudian berikutnya, yang perlu dimasukkan lagi adalah penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Nah, untuk reksadana itu tidak termasuk objek pajak, tetapi ketika kita menjual reksadana kita tetap harus memasukkan. Kita akan coba lihat kembali tadi dokumen pendukung pelaporan yang kita dapatkan dari Bibit. Di sini ada keuntungan yang direalisasikan selama 2021. Artinya ketika kita jual reksadana dan reksadananya menghasilkan keuntungan, maka kita harus memasukkannya. Di sini 4.591 kita masukkan ke sini, ke penghasilan lain yang tidak kena objek pajak. Kemudian di halaman terakhir ini adalah khusus untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini adalah yang masuk nantinya ke pajak progresif, karena tidak bersifat final. Nah, untuk investasi kita bisa scroll ke bawah ya. Di bagian sini, di bagian D, penghasilan dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Bagi kalian yang investasinya di peer-to-peer lending, sebagai wajib pajak yang baik, harus melaporkan bunga yang kita terima dari peer-to-peer lending tersebut ke bagian D ini. Nanti silakan kalian masukkan di sini dan nantinya pajak yang akan dipotongkan itu sesuai dengan tax bracketnya kita. Apakah nanti kena yang 15%, 25%, 30%, nanti perhitungannya secara otomatis akan dihitung di dalam e-form ini. Nah, memang masih ada lagi form-form lainnya, tapi khusus untuk investasi cukup 3 form ini saja yang perlu diperhatikan.
Oke, itu tadi penjelasan-penjelasan yang bisa saya bagikan dan semoga bisa membantu teman-teman dalam mengisi laporan SPT tahunan. Tentu aja kalau ada yang lebih kompleks dari ini, kalian juga bisa konsultasikan ke konsultan pajak yang kalian kenal ya guys, biar lebih benar lagi.